Ini ya. Oke. Anda perhatikan baik-baik. Yang dibahas oleh Saudara Moses tadi, ini adalah sebuah proses. Ini kelihatan? Nah, ini mungkin buat PR. Buat PR. Buat PR kita semua. Setelah Bible study ini, Anda boleh buka Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 26. Keluaran 30. Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 26. Nah, nanti mungkin tolong Saudara Moses kasih link. Ada sebuah Alkitab yang sangat baik, di Play Store juga ada, Alkitab LAI dengan catatan penjelasan versi pemulihan. Itu akan membantu kita melihat ayat itu dengan interpretasi yang tepat, dengan referensi-referensi yang cukup buat kita mendalami makna-maknanya. Ya, itu ada versi hard copy, juga ada versi soft copy. Kalau ini lebih jelas ya kelihatan? Sorry. Oke, saya akan gini ya, saya akan geser gambarnya supaya kita bisa lihat. Ini kalau gini kelihatan ya? Bisa Kelihatan Pak. kelihatan? Oke, baik. Kita mulai dengan demikian. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan soal roh yang belum rampung, roh itu apa. Oke, saya jelaskan demikian. Allah kita itu sempurna. Sampai selama-lamanya dia tetap sempurna. Oke, tetapi kita bisa melihat bahwa roh Allah itu melalui sebuah proses yang panjang. Sampai kita hari ini, sampai kelak nanti di Yerusalem baru. Nah, segala proses yang Allah lalui itu akan mencapai titik yang disebut rampung. Ada apa? Seluruh pengalaman yang harus dilalui itu sudah dilalui. Ya, yaitu apa? Ketika Allah berinkarnasi jadi seorang manusia. Nah, di dalam rupa manusia inilah Allah mengalami sebuah pengalaman yang dulunya dia tidak pernah alami. Ya kan? Nah, di dalam proses dia sebagai seorang manusia ini, yang digambarkan dengan rempah-rempah. Jadi di kitab Keluaran itu, Anda perhatikan itu adalah ada perintah dari Tuhan untuk membuat minyak urapan. Nah, mungkin istilah ini kayak yang mungkin yang latar belakang karismatik nggak jarang dengar istilah minyak urapan ya. Oke, minyak urapan itu kan sebenarnya ngambil dari Perjanjian Lama. Nah, minyak urapan itu kalau menurut di Keluaran pasal 3 itu, pasal 30 itu dibuat dari satu macam bahan utama yaitu minyak zaitun. Oke, kita tahu minyak zaitun melambangkan roh Allah. Kenapa? Minyak itu mengurapi kan. Nah, terus kemudian dia ditambah 4 rempah-rempah, baru dicampur. Ketika dicampur, maka dia menjadi bahan minyak urapan. Untuk apa? Mengurapi imam, mengurapi semua benda-benda yang dipakai di bait Allah. Di kemah suci di waktu itu. Nah, inilah fungsi minyak urapan. Minyak urapan itu mengkonek seluruh perabot dari kemah. Jadi minyak urapan itu sangat berhubungan dengan kemah suci. Ya kan? Karena perintah untuk membuat minyak urapan itu diperintahkan ketika Tuhan sedang mulai mau tinggal bersama umatnya di dalam kemah suci di padang gurun waktu itu. Dan imam ditahbiskan. Seluruh peralatan yang dipakai juga harus diurapi oleh minyak. Nah, ini melambangkan bahwa pekerjaan Allah itu utama melalui roh. Roh ini adalah roh yang terus bekerja di sepanjang zaman di segala aspek kehidupan. Ya kan, dari tadi kita bahas Perjanjian Lama. Ketika dia disebut hanya roh Allah. Lalu menjadi apa? Elohim itu kan, roh Yehova. Lanjut lagi, roh Kudus. Lalu apa? Macam-macam kan tadi kan sebutan-sebutan. Nah, ini adalah sebuah proses seperti minyak urapan disiapkan. Minyak urapan disiapkan itu sama seperti bagaimana Allah melalui sebuah proses. Ketika dia berinkarnasi, sampai akhirnya apa? Dia mati dan bangkit. Lalu apa? Dia dicurahkan di hari Pentakosta. Untuk apa? Menghasilkan gereja. Ya kan? Nah, ternyata Roh Kudus dicurahkan itu supaya gereja bisa dihasilkan. Itulah malam Pentakosta. Artinya apa? Minyak urapan berhubungan dengan pembangunan. Minyak urapan berhubungan dengan rumah Allah. Nah, kembali kepada Bible Study seri pertama kita. Bahwa rencana Allah itu berhubungan dengan apa? Pembangunan. Ya kan? Karena Allah adalah roh. Tapi Allah sang roh ini nggak berhenti sebagai Allah sang roh sendiri. Kenapa? Allah ingin punya pasangan. Allah ingin punya tempat kediaman. Itu apa? Gereja. Nah, hari ini prosesnya, maka dia melalui proses. Di mana dia harus menjadi seorang manusia. Nah, ketika dia jadi seorang manusia, apa yang terjadi?
inkarnasi, penghidupan dia sebagai seorang manusia, mati di atas kayu salib, bangkit dan dimuliakan. 5 tahap ini adalah seperti minyak rempah-rempah. Nah, saya sebutkan sekilas saja. Yaitu mur. Mur itu campuran pertama, 500 sikal. Itu melambangkan kematian Tuhan yang mustika. Kenapa? Di dalam kematian Tuhan banyak aspek terjadi. Termasuk kita juga dibaptis dalam kematian Tuhan. Ya kan, di Roma 6 ayat 3. Lalu ada kayu manis. Itu melambangkan kemanisan dan khasiat dari kematian Tuhan. Nah, karena di Roma 8 ayat 13 dikatakan oleh Roh kamu mematikan perbuatan daging. Jadi salib itu juga mematikan apa? Daging, termasuk kita. Diri kita, dosa, daging, dunia dimatikan di atas kayu salib. Jadi minyak ini mengandung unsur apa? Khasiat kematian juga. Lalu ada tebu. Tebu 250 sikal itu melambangkan apa? Kebangkitan. Nah, kebangkitan itu dikatakan di Efesus 2 ayat 6 bahwa kita juga telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, tebu itu kan tanaman yang bisa tumbuh di dalam tanah berlumpur. Ini apa? Melambangkan kuat kuasa apa? Melambangkan kebangkitan Tuhan dari kematian. Lalu kayu teja itu adalah kayu yang digunakan untuk mengusir ular. Suara saya jelas ya? Untuk apa? Ngusir ular. Jadi disebut insect repeller. Jadi kalau kayu itu ada, itu ular nggak berani datang. Itu melambangkan kuat kuasa kebangkitan. Jadi kebangkitan itu tidak hanya bicara fakta kebangkitan, tapi juga ada kuat kuasanya yang mengalahkan maut. Nah, itu kenapa di Filipi 3 ayat 10 dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuat kuasa kebangkitannya. Jadi saya mau cerita kan, bagaimana Paulus di penjara, dia bisa sukacita. Sukacita itu perlu kuat kuasa. Ya, untuk bisa sukacita di tengah situasi yang menderita. Ya kan? Nah, ini adalah ketika ini semua disatukan, 4 rempah-rempah ini, maka menjadilah sebuah yang disebut minyak rempah-rempah atau minyak urapan. Minyak urapan. Nah, ini adalah melambangkan apa? Yesus yang sudah melalui proses. Ya, ini disebut roh itu. Dia sebut menjadi roh itu di Yohanes 7 ayat 39. Tuhan ngomong, roh itu belum ada. Kenapa? Yesus belum dimuliakan. Bukan berarti roh Allah nggak ada. Roh Allah ada seperti minyak zaitun ini. Minyak zaitun yang satu, roh Allah ini sudah ada. Roh Yesus, roh Yehova sudah ada, dan roh kudus sudah ada. Itu adalah satu macam roh. Satu saja, cuma berbagai aspek. Tapi roh itu belum sampai Yesus melalui proses tadi itu hidup, inkarnasi, hidup di dunia, mati, bangkit. Lalu ketika ini dipadukan maka menjadi sebuah minyak urapan yang disebut apa? Minyak majemuk. Nah, ini yang Tuhan hembuskan kepada para murid di hari kebangkitan. Yang Tuhan curahkan di hari Pentakosta. Nah, inilah yang menjadi apa? Gereja hari ini. Jadi pengalamannya itu adalah ini. Yang tadi disebutkan adalah roh majemuk, roh Yesus. Roh majemuk tadi kita jelas ya. Roh itu yang berisi apa? Seluruh pengalaman yang Allah lalui dalam rupa manusia. Nah, ini menjadi sebuah, kenapa kita pakai istilah majemuk? Karena ngambil dari keluaran. Minyaknya dicampur. Oke. Lalu ini dikatakan apa? Roh Yesus, roh Kristus, roh Yesus Kristus, roh dan sebagainya. Nah, sampai terakhir menjadi roh itu. Nah, poinnya apa? Roh itu ada. Supaya apa? Dia bisa masuk ke dalam kita. Melahirkan kita. Menjadi pengalaman kita. Dan akhirnya apa? Menyusun diri kita. Mengubah diri kita. Nah, sampai pada puncaknya kita akan dijadikan batu-batu yang hidup. Untuk apa? Pembangunan sebuah rumah. Inilah minyak. Itu kenapa gambarannya keluaran. Di mana minyak itu digunakan untuk apa? Mengurapi seluruh peralatan di tabernakel. Ya kan? Pak, gereja bisa ada karena ada roh Allah. Bukan hanya roh Allah, tapi ada roh majemuk. Itu apa? Roh Yesus Kristus. Roh itu. Ya kan? Yang telah dicurahkan di hari kebangkitan Tuhan hembuskan dan di hari Pentakosta Tuhan curahkan. Ya kan? Nah, puji Tuhan. Dan hasilnya apa? Kerajaan 1000 tahun dan Yerusalem yang baru. Yaitu apa? Pembangunan yang sejati. Di mana Allah dan manusia berbaur jadi satu. Nah, pengalamannya apa? Hari ini. Hari ini jadilah orang Kristen yang tadi dikatakan banyak mengalami roh itu. Berbaur dengan roh itu. Ya kan? Berpaling ke dalam roh itu. Puji Tuhan. Moga ini sedikit bisa membantu kita
merangkum ya, merangkum semua yang dijelaskan dengan banyak detail. Ini adalah gambar besarnya saja supaya kita lihat, puji Tuhan, dari Roh Allah yang bermula melalui segala proses menjadi Roh itu. Dan hari ini Roh itu ada di dalam kita ya. Jadi kalau kita merasa kita menderita, nggak usah khawatir. Tuhan juga lebih menderita. Ya, kalau kita merasa maut, Tuhan juga di dalam maut, tapi dia bangkit. Nah, artinya kalau kita satu dengan Tuhan, kita juga akan bangkit dari kematian. Oke, dari saya itu untuk memberikan tambahan. Semoga malam ini kita makin makin sukacita ya, tidak makin bingung tapi makin sukacita. Jadi Saudara Moses menjelaskan sangat bagus sekali, sangat bisa membantu. Jadi di grup sharing juga sangat baik. Nah, semoga kita dari sini terus saya mungkin kasih PR ya. Tadi ada berapa PR, yaitu Anda baca Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 26 ya. Coba Anda dalami. Nanti ada beberapa ayat-ayat yang akan kita berikan di grup. Boleh Anda baca sampai 1 minggu ke depan. Kira-kira demikian. Amin. Demikian. Mungkin Moses tambahkan itu yang untuk link kalau ada link dan sebagainya. Jadi di chat box Zoom ini sudah saya berikan link dari Alkitab yang tadi Saudara Cheng Hin mention ya, sebutkan bahwa Yasmerin bekerja sama dengan LAI menyediakan satu Alkitab ya yang sangat membantu di dalam studi dan pembelajaran kita. Karena banyak hamba-hamba Tuhan di depan sudah berjerih lelah mengcompile, membukakan visi, mengkaitkan setiap pasal demi pasal, ayat demi ayat, kitab demi kitab, sehingga kita bisa memahami Alkitab jauh lebih holistik, lebih menyeluruh. Nah, itu bisa didapatkan di Android Anda, tidak gratis ya, karena Amsal 23 ayat 23 mengatakan belilah kebenaran dan jangan menjualnya ya. Amin. Perlu ada bayar harga, Anda perlu membeli. Linknya juga saya share di grup WA ya dari Bible Study. Jadi semoga yang kami beritakan ini kelak juga menjadi yang Anda beritakan. Tidak ada yang lebih dari antara kami dengan saudara-saudari, selain mungkin kami sudah baca lebih dulu. Tapi kelak kami juga saudara-saudari bisa membaca, bisa mengalami, sehingga kita semua sama-sama memiliki pengenalan yang penuh akan Tuhan. Baik saudari, terima kasih untuk Bible Study hari ini. Untuk menutup Bible Study kita, saya minta dalam kasih Saudara Cheng Hin untuk mendoakan kembali. Mari kita Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Engkau hari ini adalah Roh itu. Tuhan, Roh yang telah berbau dengan roh kami. Tuhan, terima kasih Kau tak terpisah lagi. Kau bersatu dengan kami bersatu denganmu. Segala apa yang telah Kau lalui, segala proses yang telah Kau rampungkan, hari ini ada di dalam kami. Karena itu bawa kami terus menjadi bejana yang terbuka pada Tuhan, terus berpaling kepada Tuhan ke dalam roh, sehingga hari demi hari Kau ada jalan memenuhi kami dengan kelimpahan roh-Mu. Tuhan mentransformasi kami, pikiran kami, emosi, tekad kami dipenuhi oleh roh Allah. Roh itu jadi pengalaman kami, sehingga melalui kami bisa ada bagian dalam pembangunan rumah-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam ini, bila Roh-Mu terus bekerja, menerangi batin kami, menyuplai kami. Terima kasih Tuhan, kami doa di dalam nama-Mu. Amin. Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.